Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, kembali lagi bersama Ustadz di video pembelajaran biologi yang kedua ya. Pada video yang kedua ini kita akan membahas lanjut pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, yakni tentang ilmu biologi. Ya, sebelumnya kita sudah membahas ruang lingkup biologi, ya, ragam permasalahan yang dikaji dalam ilmu biologi, dan objek kajian biologi, yaitu makhluk hidup dari tingkat organisasi yang paling rendah, sederhana, sampai yang paling kompleks. Selain itu juga kita sudah membahas tentang mengenal tentang cabang-cabang dalam ilmu biologi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara para ilmuwan ya itu bisa merumuskan berbagai macam pengetahuan yang kemudian kita pelajari saat ini dan dimanfaatkan oleh di berbagai bidang kehidupan, dan semua itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, ya, cara para ilmuwan tersebut ya disebut dengan metode ilmiah ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yaitu antum diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasi langkah-langkah dalam metode ilmiah, dan juga dapat memahami serta mampu membuat laporan hasil penelitian dengan format laporan yang sesuai dengan prinsip metode ilmiah. Ya, saja. Bagaimana para ilmuwan mengetahui berbagai macam jenis penyakit yang menyerang makhluk hidup, ya, terutama manusia, seperti halnya wabah corona saat ini, ya. Bagaimana para ilmuwan mengetahui bahwa ini disebabkan oleh virus, ya. Bagaimana cara ilmuwan mengetahui berbagai macam jenis hama yang menyerang tanaman dalam bidang pertanian, ya. Bagaimana para ilmuwan mengetahui, ya, berbagai macam makhluk hidup, dari makhluk hidup bersel banyak multiselular sampai makhluk hidup bersel satu atau uniselular. Nah, semua itu menjadi pertanyaan mengapa para ilmuwan mengetahui. Tentu saja semua pengetahuan tersebut tidak dihasilkan dalam waktu yang singkat, namun dari interval waktu yang sangat lama dari dulu sampai saat ini. Nah, semua cara tersebut, cara ilmiah yang digunakan oleh para ilmuwan tersebut disebut dengan metode ilmiah. Jadi metode ilmiah adalah suatu metode atau cara untuk memecahkan suatu masalah. Jadi semua pengetahuan tersebut diperoleh dari masalah ya. Jadi pertanyaan kita mengapa ya. Ya. Tentu saja dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis, logis, dan memiliki bukti fisis ya. Apa saja langkah-langkah dalam metode ilmiah? Yang pertama adalah pemilihan masalah dan studi pendahuluan, perumusan masalah, pengumpulan informasi, pengajuan hipotesis, melakukan eksperimen, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Ya. Bagaimana kita memilih masalah dan bagaimana cara kita melakukan studi pendahuluan? Ya, masalah ilmiah dapat diperoleh dari pengamatan atau observasi. Ya, contoh observasi bisa secara sengaja maupun tidak sengaja. Contoh yang sengaja misalkan seorang petani ya, yang ingin mengetahui dosis agar pertumbuhan tanaman sayurnya optimal, itu dosisnya seberapa banyak. Nah, itu kan sengaja dia. Itu adalah masalah yang ingin diketahuinya. Kemudian yang tidak sengaja contohnya adalah seorang peternak domba ya, yang mengamati tumbuhan di samping kandang dombanya itu lebih pesat pertumbuhannya dibanding dengan tumbuhan sejenis yang tumbuh di pekarangan rumahnya. Nah, selain itu, ya, selain observasi, ya, masalah juga bisa diperoleh dari studi terhadap penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, ya, dan menemukan masalah baru. Selain itu juga melakukan studi pustaka juga dari berbagai referensi, ya. Kemudian bisa kita tarik permasalahan baru darinya, ya. Nah, ada seorang ilmuwan berkebangsaan Italia yang bernama Francesco Redi, ya. Dia ini ya kemudian
memilih masalah dalam melakukan penelitiannya, ya. Berawal dari anggapan yang diyakini oleh uh, orang setempat, warga setempat, ya, pada abad ke-16 dulunya, meyakini teori biogenesis spontan. Jadi makhluk hidup itu, contohnya belut itu berasal dari lumpur, ya. Kemudian katak berasal dari air hujan. Kemudian tikus berasal dari kain bekas yang robek-robek yang berada di gudang. Kemudian apa lagi? Lalat. Ya, lalat itu berasal dari daging busuk. Ya, itu adalah teori biogenesis spontan yang diyakini oleh penduduk setempat. Nah, Francis Corredi yang memiliki teman yang bernama William Harvey, ya, seorang ilmuwan juga berkebangsaan Inggris yang pernah membedah rusa dan di dalam rahimnya ditemukan fetus atau janin yang bentuknya mirip dengan rusa dewasa. Nah, dan dari situ Harvey menyimpulkan bahwa makhluk hidup itu tumbuh dari sesuatu yang kecil, ya, yang tidak bisa dilihat oleh mata, kecil. Kemudian tambah tumbuh, kemudian berkembang menjadi ukuran yang besar. Nah, Francisco Redi, ya, karena memiliki teman ini terpengaruh dia, ya. Bisa saja, ya, teori biogenesis spontan yang diyakini oleh semua orang itu adalah salah. Dia mulai meragukannya. Oleh karena itu, dia memilih masalah ini untuk dikaji, ya, berdasarkan uh, apa namanya, hasil penelitian, hasil uh, pendapat dari William Harvey tadi, ya, hasil pengamatan dari William Harvey. Kemudian si Francisco Redi tadi kemudian merumuskan masalahnya. Jadi merumuskan masalah ini bertujuan untuk memperjelas batasan masalah yang akan dipecahkan. Rumusan masalah berupa kalimat tanya bisa diawali dengan kata apa, bagaimana, atau apa. Ya. Nah, contoh rumusan masalah dari kasusnya Redi tadi, ya, Francisco Redi, itu bagaimana lalat muncul dan tumbuh dari daging yang busuk. Nah, jadi kalimat tanah, ya, kalimat tanya, ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah pengumpulan informasi. Informasi bisa berupa teori, konsep, dan hasil penelitian yang relevan terhadap masalah yang dikaji. Nah, informasi tersebut digunakan untuk menentukan arah penelitian dan memperoleh dugaan sementara. Jadi kita akan menjawab sementara pertanyaan atau permasalahan yang tadi kita ingin jawab tadi, ya. Jadi kenapa, uh, bagaimana uh, apa namanya, lalat bisa muncul dari daging yang busuk. Nah, kita ingin membuat jawaban sementara, ya. Nah, berdasarkan hasil observasi Redi, ya, kemudian ditambah lagi dengan hasil pengamatannya si Harvey tadi, ditambah lagi berbagai studi yang dilakukan oleh si Francisco Redi tadi, maka dia menyimpulkan beberapa hal, ya, salah satunya adalah pada daging yang segar tidak akan muncul belatung. Kemudian belatung muncul jika lalat hinggap di daging busuk tersebut. Ya, dari beberapa premis itu, ya, kemudian dia menyusun sebuah hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang diangkatnya tadi, yang dirumuskannya tadi. Jadi hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Tapi hipotesis ini bersifat teoritis, ya. Jadi harus diuji kebenarannya. Mengujinya dengan cara melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, contoh dari hipotesis yang diajukan oleh si Redi tadi adalah belatung tumbuh dari telur lalat yang hidup di daging busuk dan kemudian mengalami perkembangan menjadi lalat dewasa. Nah, inilah yang ingin diuji oleh si Francisco Redi. Nah, jadi ini bukan kesimpulan, ya. Ini hanya jawaban sementara. Itulah hipotesis. Nah, kemudian dilakukanlah eksperimen untuk membuktikannya. Benar enggak hipotesisnya si Redi tadi? Ya. Nah, langkahnya adalah pertama menentukan alat dan bahan, tempat dan waktu, serta cara kerjanya. Redi menyiapkan 2 stopless, ya, kemudian 2 daging ikan, ya, yang segar, kemudian menyiapkan tutup plastik, kemudian karet, ya. Kemudian menentukan kelompok percobaan. Ya, ada 2 kelompok percobaan, yaitu ada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan.
Kelompok kontrol itu kelompok yang tidak diberi perlakuan, sedangkan kelompok perlakuan adalah kelompok yang diberi perlakuan. Di sini ya, kelompok kontrolnya adalah kelompok yang tidak diberi perlakuan, yaitu tidak ditutup botolnya. Penutupan botol itulah perlakuannya ready. Ya, satunya ditutup botolnya, yang satunya tidak ditutup botolnya. Berarti yang kontrol adalah yang ini, dibiarkan alami ya, alami. Sebagaimana hal yang terjadi ya, itu dibuka, dibiarkan terbuka tutup botolnya, sedangkan ini ditutup. Jadi ini kelompok perlakuan ya. Kemudian dilakukanlah eksperimen ya, dengan menentukan variabel dulu ya. Menentukan variabel adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam suatu eksperimen ya. Apa saja variabel? Ada variabel bebas yang sengaja dibuat tidak sama dalam suatu eksperimen. Contohnya tadi, yang ini ditutup stop lossnya, yang ini tidak ditutup. Yang ini tidak tutup, yang ini tutup. Itu maksudnya. Nah, kemudian ada variabel terikat, variabel yang muncul karena perlakuan variabel bebas. Ya, setelah kita tutup ini, ya, apa sih pengaruhnya ya, kalau kita buka ini apa sih pengaruhnya. Nah, yang dipengaruhi itu disebut dengan variabel terikat. Contohnya munculnya belatung, ada tidak muncul belatungnya, atau pertambahan busuk atau aroma ataupun warna dari ikan tersebut. Nah, kemudian ada variabel kontrol, variabel yang dibuat sama dalam suatu eksperimen. Nah, tujuannya adalah agar kita terkonsentrasi mengetahui variabel bebasnya. Misalkan kita mengetahui pengaruh ditutup sama dibukanya stop loss tersebut terhadap munculnya belatung misalkan ya. Nah, kalau kita menggunakan ikan segar yang berbeda, maka bisa jadi bukan penyebab belatung tersebut bukan disebabkan oleh ditutupnya stop loss tersebut, tetapi disebabkan oleh daging yang berbeda. Begitu juga dengan bentuk stop lossnya, ada yang besar dan kecil, tidak boleh ya, harus sama besar ya, karena kita ingin mencari hanya pengaruh dari tutup dan tidak tertutupnya stop loss tersebut ya, bukan mengetahui besar kecilnya ruangan penyimpanannya ya, seperti itu. Kemudian hasil eksperimen tadi pasti berupa data ya. Nah, kita mengambil data dari hasil percobaan kita. Nah, data itu bisa data berupa data kualitatif, bisa juga data kuantitatif. Data kualitatif itu data yang tidak bisa dinyatakan dengan angka, dia hanya bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Contohnya aroma ikan, warna ikan, perubahan bentuk ikan, dan lain-lain. Sedangkan data kuantitatif bisa dinyatakan dengan angka, contoh jumlah belatung, jumlah lalat, atau contoh lain pertumbuhan tinggi batang, pertambahan lebar daun, dan lain sebagainya ya. Nah, data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram ya, contohnya seperti ini ya. Ya, hasil olahan data tersebut dibandingkan dengan teori, fakta, dan konsep yang ada dalam studi referensi ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh dari tabel hasil percobaannya Francisco Redi ya. Ini secara sederhana saja ya. Ya. Nah, contohnya adalah hari pertama ya, jumlah belatungnya, kalau yang kelompok kontrol tadi ya, yang tanpa tutup 6 belatungnya, sedangkan yang toples tanpa tutup 0 ya. Yang ini kelompok perlakuan. Pada hari kedua toples jumlah belatungnya tambah banyak pada yang tanpa tutup, yang dengan tutup tidak ada tetap, dan seterusnya. Nah, jadi berdasarkan ini Francisco Redi kemudian membuat kesimpulan. Ya, kesimpulan itu harus mengacu pada hasil eksperimen tadi. Ya, dua kemungkinan eksperimen adalah hipotesisnya diterima atau hipotesisnya ditolak. Nah, tadi kita mengingat kembali hipotesisnya si Francisco Redi adalah belatung tumbuh dari telur lalat yang hidup di daging busuk dan kemudian mengalami perkembangan menjadi lalat dewasa. Ya, nah benar atau tidak berdasarkan hasil eksperimennya tadi diterima atau ditolak hipotesisnya? Ya, hipotesisnya diterima. Kenapa? Karena terbukti bahwa tadi
pada daging yang ditutup stoplessnya sehingga lalat tidak bisa hinggap di dalam daging busuk itu dan menyimpan telurnya, sehingga telurnya tidak bisa menjadi belatung, tumbuh menjadi belatung, ya, tidak bisa ya. Sedangkan yang terbuka tadi bisa, berarti hipotesisnya diterima, ya. Jadi kesimpulannya bisa diterima ya. Kemudian setelah melakukan sederetan langkah penelitian tadi, ternyata setelah itu Francisco Redi mengkomunikasikannya kepada ilmuwan-ilmuwan lainnya, ya, ilmuwan-ilmuwan lainnya. Namun ternyata ilmuwan-ilmuwan lain tersebut tidak langsung percaya terhadap hasil penelitiannya si Redi, ya. Apa yang tidak dipercayainya, ya? Beberapa ilmuwan mengatakan wajar saja, ya, belatung tidak tumbuh di daging ikan yang ditutup stoplessnya karena ketika ditutup maka tidak akan ada udara. Nah, tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup tanpa udara. Begitu kata ilmuwan. Dan berpikir lagi si Francisco Redi ini. Berarti coba diganti ya plastik tadi dengan kain kasa. Kain kasa ini adalah sebuah kain yang ada pori-porinya, tapi pori-porinya sangat kecil sehingga telurnya si nyamuk lalat tadi tidak bisa masuk. Dan ternyata hasilnya sama, ya, hasilnya sama. Tidak ada belatung yang muncul di daging ikan tersebut. Ya, berarti menunjukkan bahwa uh, benar ya, kan sudah ada udara sekarang ya, udaranya bisa masuk, tapi telurnya tidak bisa masuk. Jadi karena telurnya tidak bisa masuk, berarti tidak akan ada belatung. Ya, jadi intinya setelah kita melakukan sederetan langkah penelitian dengan menggunakan metode ilmiah, kita harus mengkomunikasikannya ke orang lain. Nah, bagaimana cara kita mengkomunikasikannya kepada orang lain pada saat ini? Yaitu dengan membuat laporan ilmiah dengan format ilmiah, yaitu pertama kita tulis judul laporannya, kemudian kita memberikan pengantar atau prakata ya. Prakata ini berisi ya rasa syukur penulis selesainya pembuatan laporan ilmiah dan ucapan-ucapan terima kasih kepada berbagai pihak ya. Ya. Kemudian yang ketiga daftar isi ya, itu berisi pokok-pokok pembahasan, poin-poin pembahasan dalam laporan ilmiah kita beserta halamannya. Kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, hipotesis yang diajukan, tujuan penelitian ya. Kemudian yang berikutnya adalah tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka ini adalah berisi konsep teori ya penelitian sebelumnya yang menunjang dan relevan terhadap penelitian kita. Ya. Kemudian ada metode ilmiah. Metode ilmiah ini metode penelitian maksudnya ya. Metode penelitian berisi cara kerja penelitian kita serta alat bahan yang digunakan dalam melaksanakan penelitian, kemudian waktu dan tempat melaksanakan penelitian, cara pengambilan datanya. Nah, ya. Kemudian berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Ya, hasil dan pembahasan mencakup data atau fakta yang diperoleh selama penelitian, kemudian data tersebut kita olah, kemudian kita analisis ya. Dan disinilah kita tulis hasil analisis kita ya. Seperti itu. Kemudian kesimpulan ya, baru setelah itu daftar pustaka atau referensi yang kita gunakan untuk menunjang dan penelitian kita. Kemudian terakhir ada lampiran, yaitu berupa tabel, grafik ataupun beberapa data-data lain yang tidak bisa kita masukkan dalam laporan, kita sisipkan di belakang atau dilampirkan di belakang dalam lampiran ya. Bagaimana? Semoga antum bisa paham pelajaran kita pada video kali ini. Kita akhiri dulu ya. Kita lanjutkan di video berikutnya. Syukran. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.